Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Wise Voice. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Kalau kemarin salah satu pengacaranya Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu benda mati, dan benda mati tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baik. Kali ini pengacara yang lain, pengacaranya Dr. Tifa yang lain itu mengatakan bahwa hasil penelitian dari Polda Metro Jaya kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi yang dikatakan identik dengan pembanding, itu identik belum tentu asli. Ini yang mengatakan salah satu pengacaranya Tifa, lain dari yang kemarin benda mati. Ijazahnya Pak Jokowi dikatakan identik dengan pembandingnya, belum tentu asli. Kalau pembandingnya palsu, ya berarti ijazahnya Pak Jokowi palsu. Artinya dia mengatakan bahwa ijazah temannya Pak Jokowi, ijazah teman-temannya Pak Jokowi yang ikut dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya yang sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu semuanya palsu. Jadi tidak hanya ijazahnya Pak Jokowi, tapi ijazahnya teman-temannya Pak Jokowi yang ikut menjadi barang bukti dianggap semuanya palsu. Ya, itu. Tapi di kesempatan lain, dia mengatakan bahwa dia mengakui bahwa Dr. Tifa dan kuasa hukumnya beserta pengacara-pengacaranya itu tidak memiliki barang bukti. Makanya mau pinjem alat buktinya yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu baru pengacaranya. Nah, kliennya ini juga selalu bikin gaduh. Kalau dulu mengatakan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, hati-hati Pak Jokowi. Pak Jokowi nanti ini alat buktinya 709 alat bukti. Kalau nanti sampai di persidangan, Pak Jokowi akan kita gencar dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini bisa sampai 3, 5 atau berapa tahun ini baru selesai. Padahal Pak Jokowi sakit. Saya kasihan Pak Jokowi. Ini kalimat Tifa waktu dulu. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa dia punya supporter 3.000 orang lebih. Jadi kalau persidangannya di persidangan Tifa bisa saja bikin gaduh, bikin kisruh kalau memang di persidangan tidak sesuai dengan harapan Tifa. Ini hanya jelas Tifa ini merasa benar, merasa paling pintar, merasa paling benar, tapi tidak tahu kalau di luar sekitar dia itu dia dianggap bodoh dan mengada-ada. Dia mengatakan 3 juta orang. Padahal selama ini yang istilah mereka membersamai dia itu hanya mak-mak rompeng, mak-mak rempong dan orang-orang tua yang nggak jelas. Hanya segelintir orang. Ya. Kalau dia juga mengatakan ini demi rakyat, rakyat yang mana perlu dipertanyakan. Nah, sebelum berlanjut nanti ada video tentang Roy Suryo, tapi ikuti dulu videonya Tifa dan pengacaranya. Pengacara Dr. Tifa menyampaikan satu pernyataan yang langsung membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Tapi, mungkinkah universitas sekelas UGM menerbitkan ijazah palsu untuk satu angkatan? Simak cuplikannya. Dihentikan dan penyelidikan di sana itu, di Barreskrim itu dasarnya adalah laboratorium yang dikatakan identik itu loh, masih ingat ya? Bukan asli loh ya, identik. Asli itu identik. Kalau palsu sama palsu juga identik kan? Pembandingnya pun harus otentik dulu.
Apa sudah diuji? Kan ada 3 itu. Bisa aja palsu sama palsu, identik. Bagaimana menurut Anda cara yang tepat memahami pernyataan tersebut? Kita enggak punya bukti memang, tapi kita mau challenge buktinya dia karena dia melaporkan. Membela dengan alat bukti kan Kalau Mbak dituduh mencuri, Mbak mau buktikan apa? Ya dia, ini loh buktinya kamu nyuri. Mbak buktikan apa? Ya kan enggak. Siapa yang mendalilkan? Yang penting soal Siapa tuduhan yang fitnah. mendalilkan? Dia Nah, soal fitnah itu memang kalau tidak bisa membuktikan itu menjadi fitnah. Fitnah, tapi kok dilarikan ke pasal narasi merubah. Ini nggak ada hubungan dengan IT. Dan IT dikatakan merubah dan sebagainya. Dari awal sampai akhir sama. Dian Sandi sampai sekarang tidak tergoyahkan. Gambarnya ya itu. Iya. Siapa yang merubah? Nah ini objeknya kan berbeda nih. Iya. Mana sebenarnya yang dipalsukan, mana yang dirubah? Iya. Apakah objek yang posting oleh Dian Sandi atau objek yang dimiliki oleh Pak Lah, Jokowi? ya, Nah itu objeknya kan belum jelas. Masalah itu, Mas. objeknya jelas dong. Itu Iya. namanya dokumen elektronik. Jokowi nggak punya dokumen elektronik, yang punya Jokowi. Berarti Ya, tapi kehadiran Pak begini, Jokowi juga berdasarkan tidak data dari Dian Sandi Sudah dia jelas. melakukan yang namanya berdasarkan kata keilmuan dia. Supporter saya itu saya hitung bisa 3 juta lebih. Belum yang nggak hadir atau belum yang hanya mengirimkan doa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah potensi ricuh yang besar sekali. Pernyataan terbaru Dr. Tifa kembali menarik perhatian publik. Dr. Tifa mengaku punya pendukung 3 juta orang sehingga berpotensi membuat persidangan ricuh. Menurut kalian, apakah Dr. Tifa memang punya pendukung sebanyak itu atau hanya kebohongan ancaman semata? Nah, itu tadi udah ya. Pengacaranya ternyata Al-Qadiri. Seorang Al-Qadiri mengeluarkan statement yang sebetulnya tidak wajar dan tidak patut disampaikan oleh seorang pengacara. Dia adalah ketua tim pengacaranya Dr. Tifa. Kalau yang kemarin mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu benda mati, itu saya anggap biasa karena dia juga pengacara yang nggak jelas lah, maksudnya belum terkenal lah. Ya, seorang Al-Qadiri menuduh bahwa ijazah yang ada di Polda Metro Jaya yang sekarang ada di Kejaksaan itu palsu semua. Ijazah Pak Jokowi dan ijazah pembanding yang miliknya teman-temannya Pak Jokowi itu dianggap semuanya palsu. Ya, mikir, pakai logika, benar nggak apa yang dikatakan Al-Qadiri? Aneh kan? Dan Tifa mengatakan ada 3 juta supporter, keluarkan aja supporter 3 juta itu. Ya tunjukkan, jangan aja kalau kalimatnya Roy Suryo dan ini selama ini omong-omong, jangan hanya omong-omong aja. Itu jelas ini hanya manuver Tifa karena si Al-Qadiri tadi juga mengatakan kami nggak punya bukti, makanya kami mau pinjam buktinya Pak Jokowi. Ya, mutiar Tifa mutiar itu ya. Dan dia mau dikorbankan oleh Roy Suryo. Kenapa dikorbankan? Kenapa saya katakan dikorbankan? Karena Roy Suryo ini mengajukan pra peradilan terus 1, 2, 3. Satu ada yang di kabulkan lah, biarpun tidak semuanya, tentang penangkapan dan penggeledahan. Nah, kemarin sidang pra peradilan yang kedua ditolak semuanya. Nah, ini akan menuju ke pra peradilan ketiga. Nah, pra peradilan ini hanya sekedar mengulur waktu biar Tifa berjalan dulu, bagaimana kemudian dia bisa mengelak berdasarkan pengalaman dari persidangannya Dr. Tifa. Jadi istilahnya Dr. Tifa ini menjadi kelinci percobaannya Roy Suryo. Dia akan dijebloskan ke penjara dulu sementara dia ingin mencari celah berdasarkan hasil persidangan Dr. Tifa. Dia akan mencari celah bagaimana untuk menghindari dari putusan bersalah, biar menghindari di penjara lagi. Ya itu kita lihat sidang yang kedua pra peradilan di mana hakim menolak gugatan dari Roy Suryo. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara KRMT Roy Suryo Noto Diprojo
yang diwakili oleh kuasanya Dr. Refli Harun, SIMA LLM dan kawan-kawan, melawan Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnek, CQ tim penyidik yang diwakili oleh kuasanya sebagai termohon. 2 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ tim Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh kuasanya disebut turut termohon. Pengadilan negeri tersebut dan seterusnya, pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 Juli 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam putusan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut, telah termuat dalam putusan. Turut termohon juga telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam putusan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P1 sampai dengan P26, saksi-saksi Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Erwin Purwadharma, dan Krishna Mukti. Pemohon juga mengajukan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya SHMH. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T149 dan ahli atas nama Profesor Dr. Erdianto SHM Hum. Turut termohon mengajukan bukti TT1 sampai dengan TT12. Pertimbangan hukum, maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Pada pokoknya permohonan pra-peradilan pemohon adalah: 1. Mohon agar pengadilan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan surat ketetapan nomor S-4 dan seterusnya tanggal 7 November 2025 adalah tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 junto pasal 184 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut. 3. Menyatakan penyidikan berdasarkan 3 surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah dan dibatalkan sepanjang mengenai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. 4. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon. 5. Serta menyatakan turut termohon tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dan tunduk pada putusan aku. Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai 26 dan 1 ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika jawaban yang diajukan oleh turut termohon mengandung eksepsi, namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim, muaranya hanya 2, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsional tidak akan dipertimbangkan secara terpisah. Termohon menolak dalil permohonan pemohon, yakni 1. Perkara aku tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sesuai ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena penyidikannya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan termohon dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. 2. Kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural, bukan menilai tepat atau tidaknya penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE maupun pembuktian unsur tindak pidana yang merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 77 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 dan Perma nomor 4 tahun 2016. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah sah karena pada saat penetapan telah tersedia sekurang-kurangnya 2 bahkan 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan saksi serta didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka dan gelar perkara sesuai standar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Turut termohon menolak dalil permohonan pemohon dengan alasan: 1. Dalil pemohon yang mempersoalkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan dan ada tidaknya niat jahat atau mens rea dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah melampaui batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 karena pengujian substansi material merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksa pokok perkara, sehingga forum pra-peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. 2. Objek yang dimohonkan pembatalan berupa 3 surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka merupakan produk hukum administrasi justisial yang diterbitkan secara mandiri oleh penyidik, sehingga turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas maupun wewenang atributif berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Terlebih berkas perkara pokok beserta surat dakwaan telah dilimpahkan dan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 sehingga status pemohon telah beralih menjadi terdakwa dan permohonan gugur demi hukum sesuai pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 13 Romawi 2015. Penerbitan surat pemberitahuan berkas perkara lengkap P21 nomor B5148 M.1.4 dan seterusnya tanggal 30 April 2026 adalah sah menurut kewenangan eksklusif penuntut umum pasal 14 huruf B, pasal 110 junto pasal 138 KUHP dan merupakan bukti terpenuhinya ambang minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, turut termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon serta bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan persidangan oleh para pihak, Hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Menimbang bahwa salah satu pasal yang mengatur acara pemeriksaan pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP adalah pasal 163 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi. Pasal 163 1. Ayat 1 acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menyatukan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali di persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan D. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E di atas lahir untuk memperbaharui pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan pada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa pasal 82 ayat 1 huruf D tersebut
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PU 13 Romawi 2015 telah diberikan makna baru, yakni permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberlakukan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 yang salah satu rumusan Kamar Pidana menyatakan dalam perkara tidak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa rumusan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru menurut hakim dimaksudkan untuk mencegah upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum untuk sekedar menggugurkan upaya pra-peradilan. Misalnya dengan cara meminta penundaan sidang pra-peradilan agar dapat segera menyelesaikan proses penyidikan, melimpahkan pokok perkara dan diterima oleh pengadilan. Cara-cara ini menyebabkan tertutupnya hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dengan jalan menguji apakah upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya sekalipun di sisi lain hak untuk segera diperiksa perkaranya di pengadilan juga merupakan hak asasi tersangka. Menimbang bahwa di sisi lain perubahan undang-undang yang berusaha menutup celah atau mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan tersebut juga tidak boleh disalahgunakan untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor yang juga memiliki hak agar materi pokok dugaan tindak pidana yang dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim perlu menguraikan perbedaan mendasar antara permohonan pra-peradilan dalam perkara nomor 99 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan atau pra-peradilan pertama yang diajukan pemohon dan diputus oleh pengadilan dengan permohonan pra-peradilan ini. Menimbang bahwa dalam pra-peradilan pertama bukti P11 tindakan penggeledahan, penangkapan, penahanan, pelimpahan tahap 2 oleh termohon kepada turut termohon dan pelimpahan pokok perkara oleh turut termohon ke pengadilan negeri dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Pemohon digeledah, ditangkap dan ditahan pada tanggal 19 Juni 2026. Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026. Pemohon kemudian mengajukan upaya pra-peradilan pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026, bukti TT9 sampai dengan TT11. Dari fakta tersebut di atas, pemohon memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempertimbangkan dan menyusun permohonan yang baik untuk menguji upaya paksa tersebut sebelum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan. Menimbang bahwa selain secara normatif pengadilan memedomani ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP, dalam konteks hak asasi manusia, pengadilan sebagai salah satu institusi negara dalam penegakan hukum dan keadilan harus memastikan adanya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pemohon. Karena itulah saat pra-peradilan pertama diperiksa, maka pemeriksaan pokok perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, dalam kurung pra-peradilan kedua, diajukan pada saat agenda sidang pra-peradilan pertama menginjak pada tahap kesimpulan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, objek upaya paksa dalam perkara ini adalah penetapan tersangka khusus untuk sangkaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025
setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara bukti T102 sampai dengan T104. Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bukti T106 sampai dengan T118, bukti T123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara. Pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan, dan untuk menguji alat bukti baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon, P10, P13 sampai dengan P21. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya, serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan. Menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi, permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud S1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon. Nah jelas, hakimnya jelas. Hakim yang memimpin, hakim tunggal ya, ini hakim tunggal yang memimpin pra-peradilan pertama dan kedua ini sama. Waktu pra-peradilan pertama dia katakan ada yang dikabulkan, Roy Suryo mengeluh-ngeluhkan Pak Hakim, Pak Ketut kalau nggak salah ya. Dia mengeluh-ngeluhkan Pak Hakim, menganggap hakimnya hebat, tapi setelah
pra peradilan kedua ditolak semuanya, ya itulah Roy Suryo, seperti itu. Ya, bagaimana persidangan pra peradilan yang ketiga, apakah akan ditolak ataukah mau diterima? Ini tentang gugatannya tentang ganti rugi. Seperti apa pra peradilan ketiga? Ikuti terus gue, guys. Wassalam.